Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam, selamat malam. Oke, kita mulai ya FGD minggu keempat ini. Topik kita kali ini adalah CVA strip 2018 strip 17144, yaitu bug di Bitcoin Core versi 0.14.0 strip 0.16.2 yang memungkinkan pasien block menyebabkan node crash. Oke, kita akan bahas peran rekayasa perangkat lunak dalam mencegah kejadian seperti ini. Setiap anggota tim nanti akan menyampaikan satu pendapat, lalu anggota lain memberikan tanggapan pro atau kontra. Untuk yang pertama yaitu anggota 1, Salum, dipersilahkan. Soal CVA strip 2018 strip 17144 ya. Menurutku sih RPL itu memiliki peran utama dalam penerapan skill coding dan defensive programming. Kalau pengembangan Bitcoin sendiri, kalau dari awal Bitcoin Core itu menulis kode dengan validasi input ketat dan melakukan fast testing, mungkin aja bug seperti CVA strip 2018 strip 17144 ini bisa dideteksi sebelum rilis. Nah, dalam prinsip RPL sendiri, pencegahan tuh jauh lebih efektif daripada perbaikan setelah kerusakan. Menurutku gitu sih. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, saya sendiri setuju Salum. Defensi programming adalah fondasi dari sistem yang tangguh. Kalau sejak awal kita memperkirakan potensi input berbahaya, sistem bisa lebih aman. Belum, tapi saya kurang setuju. Kalau kataku ya, defensive programming saja itu kurang cukup. Tanpa adanya audit eksternal, kadang bug kesalahan tim internal yang melewatkan hal-hal kecil. Itu kan dari aku. Kalau dari aku, sebenarnya saya mendukung pendapat Salum karena validasi input itu seperti ketahanan ketahanan pertama. Kalau itu kuat, buat itu tidak akan mudah tidak masuk itu seperti itu. Oke, saya sepakat banget sih, tapi perlu diingat juga ya guys, bahwa validasi yang terlalu ketat bisa memperlambat performa sistem. Jadi, harus ada keseimbangan antara keamanan dan efisiensi. Oke, dari pendapat di atas, ada yang mau ditambahkan argumentasinya? Silakan. Baik, izin menambahkan. Menurut saya, peran RPL yang penting adalah quality assurance atau disingkat dengan QA dan automated testing. Dengan sistem pengujian otomatis, bug seperti ini bisa terdeteksi di tahap build testing tanpa menunggu sistem benar-benar dijalankan di ribuan node. Aku izin menambahkan, saya mendukung apa pendapat dari Dava. Automated testing itu bisa jadi solusi praktis, apalagi untuk sistem sebesar Bitcoin sih. Izin menambahkan dari Salum dan Dava. Saya setuju, tapi cuma sebagian. Tapi pengujian otomatis kadang tidak bisa memahami konteks logika yang lebih kompleks. Masih perlu pengujian manual untuk kasus ekstrim seperti ini, kalau kataku. Itu sebenarnya setuju sama rekomendasi semoga ya, karena selain automated test, ada juga membuat sistem kemudian stres agar sistem tetap kuat saat menerima data ekstrim. Itu seperti itu. Wah, aku setuju sama pendapat kalian semua guys. Jadi QA dan testing otomatis adalah kunci software reliability. Tapi jangan lupa ya, code review manusia tetap penting untuk deteksi logika halus. Oke, selanjutnya adakah yang mau memberikan pendapat lagi? Saya terima kasih waktu yang telah diberikan ya. Saya berpendapat bahwa
aspek software configuration management atau yang disebut dengan SCM sangat berperan. Banyak node Bitcoin crash karena tetap memakai versi lama. Kalau SCM diterapkan dengan benar, update keamanan bisa disebar otomatis ke semua tanpa ada penundaan. Itu dari saya, mungkin teman bisa menambahkan atau ada usulan lagi. Setuju Silakan. banget sih. Banyak pengguna sekarang tuh sering banget nunda update karena tidak paham pentingnya patch keamanan. Saya juga setuju, tapi realitanya SCM di sistem terdesentralisasi seperti Bitcoin tidak mudah dilakukan karena setiap node independen. Begitu soal itu dasar. Tapi bisa juga sistem modifikasi otomatis atau satu node tahu jika ada versi yang berbeda. Biasanya seperti itu. Oke, kalau buat saya, aku mendukung pendapatnya si Velda ya, teman-teman. SCM bukan hanya soal update, tapi juga dokumentasi perubahan agar tidak ada kesalahan konfigurasi yang berulang. Adakah yang mau memberi pendapat lagi atau sanggahan? Dipersilakan. Aku mau menambah lagi ya. Menurut saya itu pengguna itu harus mengimplementasikan DevSecOps, yaitu melakukan pengembangan keamanan dan juga operasi. Nah, dengan pengetahuan sains terhadap bug seperti CVE 2.1.17.144 bisa dideteksi dan ditangani sebelum yaitu seperti itu. Apakah ada itu apakah ada argumentasi atau pendapat yang lain? Izin menambahkan, saya setuju banget. DevSecOps membuat keamanan bukan sekedar tambahan di akhir sebuah proyek, tapi bagian dari setiap tahap. Jadi saya setuju banget sih. Saya sendiri juga mendukung juga, tapi implementasinya cukup kompleks dan butuh infrastruktur besar. Tidak semua proyek open source dengan itu. Oke, izin menambah dari argumennya Livia, saya setuju DevSecOps bagus untuk sistem besar seperti Bitcoin. Tapi perlu diingat juga untuk proyek kecil bisa jadi terlalu berlebihan. Terima kasih. Benar banget, DevSecOps menciptakan siklus pengembangan yang responsif, tapi tetap harus disesuaikan ya dengan skala proyek. Selanjutnya, benar banget ya, DevSecOps menciptakan siklus pengembangan yang responsif, tapi tetap harus disesuaikan dengan skala proyek. Izin menambahkan pendapat pribadi saya. Menurut saya yang paling penting dalam RPL adalah penerapan secure software design sejak awal ya teman-teman. Kalau arsitektur sistem sudah aman, seperti ini tuh nggak akan mudah terjadi. Pengujian bisa mendeteksi kesalahan, tapi desain yang salah akan menghasilkan kerentanan yang berulang. Seperti itu. Sepakat sih. Pengujian hanya memperbaiki gejala, bukan akar masalah. Nah, desain aman adalah dasar dari segalanya. Menurutku gitu sih. Betul, tapi desain yang terlalu fokus pada keamanan kadang merupakan fleksibilitas sistem. Izin menambahkan dari Putri ya, saya setuju banget apa yang diomongin oleh Putri. Desain yang matang bisa mencegah error logika sejak awal. Setuju banget. Di sini aku kita sama argumentasi tadi ya. Seperti sini bisa dikombinasikan dengan DevSecOps supaya keamanan tetap berlangsung pada setiap tahapnya. Itu seperti itu. Jadi harus sangat setuju dengan itu. Oke. Dari kelima pendapat kalian dan argumentasi yang disampaikan,
Dapat disimpulkan bahwa rekayasa perangkat lunak itu berperan sangat penting dalam mencegah bug seperti CVE strip 2018 strip 17144 dengan langkah-langkah yang pertama yaitu menerapkan secure coding dan defensive programming yang tujuannya untuk mencegah input berbahaya. Yang kedua yaitu QA dan automate testing bertujuan agar bug logika terdeteksi lebih dini. Yang ketiga, menerapkan software configuration management dan update rutin agar versi rentan tidak digunakan. Yang keempat, mengintegrasikan DevSecOps agar keamanan menjadi bagian dari seluruh siklus hidup perangkat lunak. Dan yang terakhir, yang penting juga membangun secure software design sebagai fondasi sistem yang aman dan tangguh. Kesimpulannya, tidak ada sistem yang benar-benar bebas dari bug. Namun, dengan penerapan prinsip-prinsip RPL seperti desain yang aman, pengujian berkelanjutan, dan pembaruan yang cepat, kerentanan dapat dicegah sebelum menimbulkan kerugian yang besar. Kasus CVA strip 2018 strip 17144 menjadi pelajaran bahwa keamanan bukanlah fitur tambahan, melainkan bagian dari rekayasa perangkat lunak itu sendiri. Oke. Sekian. Apakah ada yang mau menambahkan? Sekian. Oke, apakah ada yang menambahkan pendapatnya? Tidak. Sepertinya cukup tadi. Ya, itu cukup ya, segitu aja. Baiklah, kita akhiri aja sesi FGD kali ini. Sekian dari kelompok Aseloleh. Oi. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.